Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 1, khususnya kelas 8 A, B, C, D, E, dan F, ya, serta pada umumnya kelas 8 SMP Negeri SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Selamat bertemu kembali pada PJJ kali ini, di pertemuan terakhir kali ini ya, karena kita sekarang menjelang pas penilaian akhir semester. Baiklah anak-anak, sebelumnya mari kita lihat dulu tayangan yang pertama ini. Sebelumnya jaga kesehatan diri kalian dari wabah ya, masih ada saat ini. Beberapa hari ini juga berita di media massa masih terus korban-korban berjatuhan. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah ini, khususnya di Kota Cirebon, umumnya di Indonesia. Yang pertama harus jaga apa? Mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Cuci. Kita orang Islam pada umumnya tentu dengan berwudu ya, juga telah ini. Jangan lupa memakai masker. Bapak ada maskernya, namun pada kesempatan kali ini kita tahan dulu, kemudian menjaga jarak dengan orang lain yang memang kita perlu untuk menjaga mencegahnya. Baik, berikutnya anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah bab yang ketiga tentang peraturan perundang-undangan. Namun yang kita ini kan adalah sikap, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kembali Pak Wan ke yang pertama tadi, pada prinsipnya nanti anak-anak kita menghendaki sikap yang muncul seperti yang dituturkan oleh Ki Dewantara, ing ngarso sungkulodo ing madyo mangunkarso tutpuri handayani. Tatkala kita berada di depan, kita mampu menjadi seorang teladan. Tatkala berada kita di tengah, kita bisa menyemangati teman-teman. Tatkala kita berada di belakang, kita juga dapat mengikuti apa yang dituturkan oleh para pemimpin kita, pemerintah. Jadi kita tidak sulit ya untuk berpartisipasi dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan sekolah, bahkan dengan orang tua yang penting. Halo Mas. Baik, berikutnya anak-anak. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kemudian karena kita sekarang menjelang pas penilaian akhir semester, mungkin pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang terakhir ya, terakhir menutup pembelajaran jarak jauh di semester pertama. Karena minggu depan jadwalnya sih harusnya pas ya, tapi nanti kita tunggu berita dari sekolah. Baik, halo anak-anak, kita lanjut Pak Wawan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian bab yang ketiga, kalian bisa buka bukunya, buka LKS-nya, siapkan. Kemudian apa yang akan kita pelajari di pertemuan yang terakhir, menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Lanjut. Apa kompetensinya? Nah, memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap apa? Sikap yang nyata, yang kita tunjukkan dalam keseharian ya, yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan norma-norma yang berlaku. Lanjut berikutnya. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya kalian dapat memberikan contoh tentang perwujudan sikap sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang harus kita perbuat di rumah tangga, di berbakti kepada ayah ibu. Jangan sampai orang tua ngomel aja ya, kasihan ya. Baktikan diri kita sebagai seorang anak, jadikan kita itu perekat antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Oke, supaya apa? Harmoni di dalam rumah tangga. Begitupun di sekolah, begitu pula dengan masyarakat.
dan begitu pula akselerasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut berikutnya. Nah, apa bentuk daripada sikap taat pada peraturan perundang-undangan itu? Bentuknya apa? Bentuknya adalah kesadaran hukum. Apa itu yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Nah, kesadaran hukum seorang warga negara itu dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama, dia mengetahui dulu hukumnya. Contoh, kalau kita mau naik kendaraan motor di jalan raya, harus tahu dulu tuh, apa tuh? Rambu-rambu lalu lintas. Mengetahui rambu-rambu lalu lintas adalah bentuknya pengetahuan. Yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Nah, kita contohkan tadi lalu lintas ya. Kalian mengerti kenapa ada rambu-rambu lalu lintas? Untuk apa kepolisian dalam hal ini memasang rambu-rambu lalu lintas? Oh, untuk keselamatan pengendara motor, pengendara mobil, serta pejalan kaki, serta pengguna-pengguna jasa lainnya di jalan raya. Agar apa? Keselamatannya terjaga. Yang ketiga apa? Sikap terhadap norma-norma hukum atau peraturan-peraturan tadi. Ya, kesadaran hukum tadi tuh. Fase yang ketiganya adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Apa sih yang dimaksud dengan sikap, Pak? Nah, Nana, yang dimaksud dengan sikap itu kecenderungan. Kecenderungan apa? Saya mau milih A atau saya harus memilih B. Itu sikap. Ya. Saya mau mematuhi peraturan lalu lintas atau mau menerobos melanggar rambu-rambu lalu lintas nih. Menjaga barangkali nanti tabrakan di perempatan jalan. Lampu merah berhenti. Tapi kalau kitanya itu ada kecenderungan ugal-ugalan, sikap kita, wah naik aja terus, kabut. Pas orang lain jalan, kita ngerem mendadak, terjadilah kecelakaan. Yang D itu perilaku hukumnya. Ketika kita mematuhi berhenti di lampu merah, nah itulah sikap kita, perilaku hukum kita itu mematuhi peraturan. Jadi yang dimaksud dengan kesadaran hukum, anak-anak, ada 4 fase di sini. Orang nggak bisa sadar hukum kalau dia sendiri nggak tahu peraturan tentang hukum tersebut, ya. Oke. Jadi yang pertama fasenya adalah mengetahui dulu peraturan-peraturannya. Setelah itu memahami apa fungsi dari peraturan-peraturannya itu. Kemudian ada kecenderungan kita itu terpengaruh untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, masyarakat, keluarga. Yang ketiga, wujud perilaku pembiasaannya. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran warga negara atau pribadi seseorang dapat diukur dengan beberapa indikator yang termasuk fase-fase tadi. A, B, C, dan D. Ya, oke ya. Lanjut berikutnya. Apa sih pengetahuan hukum itu? Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Jadi mengerti dulu. Kalau melanggar, kena ditilang sama polisi. Kalau menipu, kena ditangkap sama polisi atau sama Pak RT, ya, sama aparat. Menggelapkan sesuatu, kena sama aparatur negara. Jadi itu, ketika orang mengetahui peraturan-peraturan seperti itu, itulah pengetahuan yang dimiliki warga negara tersebut. Mana yang dibolehkan? Jual beli. Boleh tidak jual beli? Boleh. Pak anak boleh jual beli. Di tingkat kecil mungkin belinya es, beli kue, beli seblak, beli bakso. Di tingkat besar mungkin yang memerlukan ada kwitansi, ada perjanjian sewa menyewa dan lain-lain. Nanti setelah kalian
besar, karena anak-anak itu kuratil namanya, belum mampu hukum. Tetapi perbuatan-perbuatan hukumnya mesti kalian ketahui. Nah, kalau anak boleh tidak Pak melakukan pelanggaran? Coba aja kamu lakukan pelanggaran. Kan tadi belum mampu hukum, belum 17 tahun atau sudah menikah. Ya, tapi tetap ketika melakukan pelanggaran yang ada korbannya, ada yang merugikan orang lain atau merugikan masyarakat atau merugikan negara, maka kita kena sanksinya. Mau kena sanksi? Belajar tentang peraturan hukumnya agar kita tidak melanggar hukum tersebut. Oke, lanjut berikutnya. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Jadi setelah kita mengetahui peraturannya, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 misalkan, pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 misalkan tentang kehidupan kebebasan memeluk agama. Baru kita sadari untuk apa sih pemerintah memberikan perlindungan terhadap kaidah-kaidah hukum ini, agar tidak terjadi keributan, agar tidak terjadi perampasan hak-hak orang lain, agar terjadi keamanan di dalam masyarakat, agar terjadi ketertiban di dalam masyarakat. Oh iya ya, ini memahami kaidah hukum. Lanjut Pak berikutnya. Sikap terhadap norma hukum. Ya tadi ya, kalau tadi Bapak jelaskan kecenderungan, sikap terhadap norma hukum ini adalah perilaku kita ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik, nilai buruk terhadap kaidah aturan-aturan hukum. Misalnya pencurian, jangan. Mengganggu orang lain, jangan. Mencela orang lain, jangan. Merampas hak orang lain, jangan. Sikap itu sudah menunjukkan kecenderungan. Mudah-mudahan anak-anak SMP Negeri 1 Kota Cirebon menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang pandai, anak-anak yang taat pada agama. Insya Allah akan menjadi generasi yang terbaik. Lanjut berikutnya. Nah, perilaku hukumnya ini ditunjukkan dengan perbuatan mentaati peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal. Anak-anak, kalau kita memiliki kesalahan, coba lihat itunya Pak Wawan di tayangan anak-anak yang Bapak mau tanya ini. Mana nih satu orang nih? Siapa nih? Muhammad Briandika. Halo Muhammad Briandika, halo. Halo. Halo Muhammad Briandika, halo. Halo. Muhammad Briandika, Bapak mau nanya ini. Pernah tidak melakukan pelanggaran? Jawab dalam hati, cukup. Sekarang Bapak tanya lagi. Kalau kita memiliki kesalahan, apa perasaannya, Briandika? Slow wajah, tenang, was-was atau gelisah? Jawab. Apa? Ayo. Halo, Briandika, halo. Jawabannya apa? Kalau punya kesalahan, Ya. perasaan kita apa? Gelisah. Gelisah. Benar. Gelisah. Gelisah. Coba kita Iva Aulia. Iva Aulia. Halo Iva. Kalau punya kesalahan, perasaannya Iva gelisah, tenang, apa? Selalu aja. Perasaannya gimana? Gelisah. Gelisah, benar. Benar. Ya. Benar ya? Bapak juga pernah. Orang namanya juga manusia ya. Ini siapa nih? Nah, Nabila. Halo Nabila. Halo. Nab. Halo. Nyimak nggak Nab? Nyimak ya. Nabila kalau punya salah, perasaannya tenang apa gelisah? Halo? Gelisah. Gelisah ya. Oleh karena itu jaga supaya kita ini tidak gelisah, kepengen tidak gelisah, jaga jangan sampai melanggar peraturan. Oke anak-anak, ada efek lain
ada efek lain dari pelanggaran terhadap peraturan itu. Apa Pak efek lainnya? Efek lainnya adalah berkenaan dengan hubungannya kita sebagai seorang warga negara. Apa Pak? Coba apa itu? Ayo. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Anak-anak, bayangkan, kalau mudah-mudahan kita jangan sampai terjadi ya. Bayangkan, kalau kalian melakukan satu pelanggaran, diborgol nih tangannya sama Pak Polisi, kemudian dirawat di Hotel Prodeo. Tahu Hotel Prodeo? Tahu tidak? Enggak. Apa Hotel Prodeo? Penjara di Hotel Prodeo. Jadi tangkap gini sama polisi, diborgol, dibawa ke Hotel Prodeo karena kita melanggar peraturan. Apa yang dicatat dalam surat keterangan berkelakuan baik di kepolisian? Surat keterangannya tertulis di situ. Si A pernah melakukan pencurian HP pada tahun 2020. Dikenakan sanksi penjara 3 bulan lamanya. Anak-anak, apa yang akan terus membekas dalam riwayat hidup kita? Ayo. Ayo. Halo. Kira-kira kalau kalian misalkan mau bekerja, coba tanya ini Bapak nih. Siapa nih? Dimas lagi nih. Dimas, kalau mau bekerja misalkan surat keterangan, kalau mau bekerja ya, kan biasanya ada surat lamaran ya. Bener ya? Ya. Kemudian ada surat keterangan berkelakuan dari kepolisian ya. Bener? Ya. Ada tulisannya. Misalkan di situ melakukan pelanggaran. Dimas pede nggak waktu melamar? Pede nggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak pede, terus kalau manajer lihat keterangannya seperti itu, kira-kira diterima apa enggak? Enggak. Karena paling Enggak. nggak mau pencurian terjadi di kantor. Tuh, bener kan? Nah, ini. Ya. Makanya kita harus sadari diri nih sejak sekarang. Ya. Kan belum 17 tahun, Pak. Nantinya enggak ditangkap. Siapa bilang ada catatannya di surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Ini Bapak daftar jadi guru ya. Waktu daftar nyerahkan ini enggak? Lamaran. Nyerahkan lamaran ya? Tertulis Pak Didi telah melakukan pelanggaran hukum. Kira-kira Bapak diterima nggak jadi guru? Ya nggak bakal, masa ada guru yang melanggar hukum. Enggak, waktu seleksi tuh, seleksi calon guru tuh, diterima enggak? Valen, Udah nggak bakal. Valen diterima enggak Valen? Pak Didi diterima enggak nantinya? Tidak diterima enggak? Pak. Enggak diterima ya? Ya iya enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena ada surat keterangan kepolisiannya yang menunjukkan pelanggaran. Oleh karena itu jaga Valen, jangan sampai kita melanggar peraturan jika kita dikenai surat keterangan kepolisian. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya, sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan. Perilaku mentaati peraturan merupakan kewajiban setiap warga negara. Nggak kebayang kalau dalam satu masyarakat, anak-anak, banyak adalah misalkan dalam satu RT 5 orang aja yang bikin rusuh,
Kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman. Ah, Bapak tarik ini lebih dekat lagi. Kira-kira kalau ada anak-anak yang sulit diatur, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya di rumah, kira-kira orang tuanya nyaman apa tidak? Tidak. Tidak nyaman. Bangun tidurnya susah. Bantu orang tua kagak mau. Nyapu rumah kagak mau. Itu yang namanya ibu. Apalagi tidak ada pembantu anak-anak dari pagi sampai malam. Ya Allah, ya Robbi, menggawe baik. No, bener. Coba bantu. Kasihan, makan tidur terus. Kasihan, bantulah. Ayo, apa yang kita lakukan pada saat ini, kebaikan-kebaikan kita jadi amal nanti pada saat kita dewasa. Anak yang rajin saat ini jangan merasa rugi. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya pada saat ini jangan merasa rugi. Allah akan catat itu semua. Hukum alam ada. Ya. Oke. Jadi banyak-banyaklah mentaati peraturan itu, bukan hanya peraturan pemerintah, di rumah, dengan teman bersahabat, dengan teman mudah menerima, dengan teman mau saling membantu, seneng. Coba cek orang-orang yang demikian nanti dewasanya seperti apa. Orang-orang yang mau membuka dirinya, mau membantu orang lain, apalagi tahu dia itu merasa kesusahan, kita bantu, suatu saat jadi tabungan buat diri kalian nanti. Ngomong aja, ya Allah, saat ini saya butuh bantuan, bla 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 bla, tapi saya nggak kepikiran ya Allah, dari mana saya harus menyelesaikannya. Bilang aja kamu, ya Allah, jadikanlah wasilah amal-amal saya yang dulu agar saya dapat dibantu pada saat ini. Coba Bapak ngalami hal-hal yang demikian. Oke? Anak-anak jangan merasa rugi, banyak membantu orang lain, beramal kepada orang lain, menaati peraturan pada masyarakat, pada pemerintah, kepada orang tua. Jangan merasa rugi. Jangan sekali-kali jangan. Sebab itu akan jadi tabungan amal yang terus pada saatnya kita membutuhkan, pada saatnya kita mengharap bantuan, sebutkan dalam doa kita. Insya Allah, Allah akan membukakan jalannya dengan jalan yang tidak terduga-duga. Lanjut berikutnya. Nah ini anak-anak contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya diantaranya adalah memiliki akte kelahiran. Kasihan tuh mau sekolah nggak punya akte kelahiran, harus sidang. Ya, oleh karena itu nanti ingatkan ada saudara, ada keluarga kita, oh melahirkan, catatkan di bidan, catatkan di rumah sakit, catatkan di dokter yang melahirkan, kemudian kita dapatkan aktenya. Untuk apa? Untuk sekolah, untuk membuat KTP, untuk kegiatan selanjutnya nanti. Jadi milikilah catatan pribadi seseorang. Yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas, menyukseskan wajib belajar. Ini kangen-kangen juga nih Bapak nih. Masa ngomong kayak gini ngadepinya, kaliannya nggak kelihatan, ya jauh. Ada yang ngantuk kali. Ya, kangen, kepengen gitu. Ya, kepengen ketemu, ya, kepengen nggak nih tatap muka lagi di sekolah? Oi, pengen nggak? Pengen. Cung yang pengen ngacung mana ngacung? Acungkan tangan, angkat tangan. Benar pengen. Sama-sama ngomong. Saya pengen belajar di sekolah. 1, 2, 3.
Siapa yang belajar di sekolah? Ada yang belum? Ulangi sama-sama biar nanti ini diupload nih di YouTube sama-sama. Saya pengen belajar di sekolah lagi. Ayo, angkat jarinya. Siapa yang belajar di sekolah lagi? Yo, oke. Ya. Ya, lanjut berikutnya. Ya, karena tidak melawan hukum, apa tuh tidak melawan hukum? Demo-demonya harus yang ini ya, normatif ya. Jangan bakaran nih. Kalau demonya menyuarakan aspirasi, mendukung, memberikan jalan keluar, bagus. Tapi kalau demo-demonya nggak karuan, bakar-bakaran, bukan ini nih, tindakan melawan hukum. Jangan ya. Oke, lanjut berikutnya. Biasakan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sudah paham ya di sini ya. Yang perlu diingatkan adalah bagaimana dalam kenyataannya. Bagaimana dalam kenyataannya. Di keluarga kadang-kadang kita tidurnya kesiangan. Di keluarga kadang-kadang kita menolak ya. Oke, lanjut berikutnya. Iki ini anak-anak, ridhollahi birido walidain. Ketika orang tua kita ridho, kitanya ta'zimul adab, berbakti kepada orang tua, dalam hati kedua orang tua kita itu, ya Allah, jadikanlah anak-anak ini anak-anak yang soleh dan soleha, mudahkanlah dalam hidupnya ya Allah. Ya, ini berbuatlah seperti itu gambarnya. Nah, lanjut berikutnya. Menjaga nama baik, kehormatan keluarga. Awas nih, ya, jaga nama baik kita, keluarga kita. Kalau dalam film Naruto sih trans. Klan klannya ya, dijaga nama baiknya. Ini orang unggul, orang baik, jaga baik ya. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib, nyetek sanyo, nyetek mesin cuci, menggunakan kompor gas. Hati-hati nyuci piring, jangan sampai pecah, sayang. Kalau awet, uang yang harus dibelikan bisa buat yang lain. Menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. Sekarang luar biasa Nana. Kalau kita tidak mau introspeksi diri, mengendalikan diri, luar biasa. Oleh karena itu bertemanlah, datanglah ke tempat-tempat yang baik, majelis-majelis taklim, berteman dengan orang-orang yang baik. Awas nih, kalau berteman dengan orang buruk, ada filosofinya tuh, apa tuh? Seperti air di lautan. Silakan orang lain buruk, tapi kita jangan terpengaruh keburukan mereka. Silakan airnya asin di lautan, tapi ikan tetap tawar. Ya, ingat filosofinya. Filosofinya ingat. Seperti ikan di lautan, airnya asin, tapi ikan itu sendiri nggak asin. Loh, ikan asin sih Pak, itu mah kasih garam, dijemur. Ya. Nah, kenapa? Lingkungan kita sekarang udah luar biasa. Maka anak-anak Bapak sarankan, silakan masuki majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah di waktu-waktu senggang kalian tuh. Ya, sore hari misalkan belajar mengaji. Untuk apa? Balance. Pengaruh negatif harus kita counter dengan pengaruh positif. Ini yang terakhir nih, justru harusnya yang pertama, mematuhi nasihat orang tua. Pak, bagaimana kalau orang tua kitanya juga tanda tanya? Jangan. Jadilah kamu anak yang soleh. Jadilah kamu anak yang soleha. Untuk apa? Zariah kedua orang tua. Seneng orang tua tuh kalau kita
ngelihat anak-anaknya soleh dan soleha. Walaupun mungkin orang tua kita, mohon maaf ya, mohon maaf, barangkali ada yang masa bodoh. Ayo bantu agar mereka sadar. Ya, perdengarkan ayat-ayat suci di dalam rumah. Supaya apa? Saling mengingatkan. Kadang orang tua perlu diingatkan. Kayak bapak lihat anaknya ngaji, iya kadang anaknya berangkat rajin ke musola berjamaah. Bapaknya baru datang maghrib, cepat-cepat mandi, ngikutin anak juga akhirnya. Kadang seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, lanjut berikutnya. Perwujudan berarti peraturan undang di lingkungan sekolah. Nah, nih sekolah siapa nih? Ada nggak Dimas gambarnya di situ, Dimas? Aulia, ada nggak? Ya, ini di sekolah kita ya. Sebelum dibuat apa tuh? Apa namanya, Pak Wan? Gedung apa itu? Aula terbuka ya. Ini sekarang ditutup, sekolah kita ada bagus, lebih bagus lagi. Lanjut berikutnya. Nih kakak-kakak kalian ini, ya kakak kalian waktu belajar sama bapak nih, ya tentang puzzle Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang sebelah sini bapak ingatnya nih, sekarang di sekolah Telkom, ya itu anaknya Ibu Ade tuh. Oh ini jagoan-jagoan fotografer yang kebetulan tampil videonya di Inobel, inovasi pembelajaran tingkat nasional ini. Lanjut berikutnya. Nah ini tuh, ya foto selanjutnya tuh. Nah, sedang apa nih? Sedang bekerja bakti menjaga lingkungan sekolah. Lanjut berikutnya. Nah ini rajin belajar nih walaupun PJJ. Kemarin Bapak yang mantau Pak Prima. Ya ini pembelajarannya Pak Prima. Ambil fotonya satu. Lanjut berikutnya. Nah, mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat, tidak berbuat onar, jaga baik masyarakat Kalijaga, jaga baik masyarakat Kejaksan, jaga baik nama masyarakat Cangkol, jaga baik masyarakat Kesenden, jaga baik masyarakat Kesambi, jaga baik nama masyarakat Pekalipan, jaga baik-baik. Dan musyawarahkan di lingkungan masing-masing, terutama di keluarga. Ya, jangan seenaknya dewek nih. Kalau ada apa-apa ngobrol sama ayah dan ibu. Bu, gini. Pak, begini. Gimana nih? Oh, begini nak. Ikuti. Lanjut berikutnya. Apa kok? Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Ini Cirebon ya. Anak-anak sayang orang-orang Cirebon meninggalkan budaya tari topeng. Ada filosofinya itu loh. Saya mau nanya anak-anak. Nih, ketika dia pakai topengnya, kemudian dia bergerak. Ya, bergerak. Menarikan drama dengan ceritanya, apa itu maksudnya? Ini ada filosofinya. Coba ulangi sekali lagi ya. Tari topeng. Pakai tutup enggak? Pakai topeng enggak? Ada topeng kelana, ada topeng ya, lain-lain kan? Nah sekarang kemudian dia bergerak, membawakan sebuah cerita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ada filosofi apa di dalam tari topeng khas Cirebon itu? Ayo siapa yang tahu? Arfa, apa Pak? Ayo, ada filosofi apa? Ketiknya, Arfa ayo Pak, apa Pak? Tari topeng Pak, dia ditutup orangnya, tapi dia membawakan sebuah cerita. Apa itu maksudnya Pak? Ini filosofi orang Cirebon Pak. Ayo, siapa yang tahu? Orang Cirebon itu, Tidak tahu, Pak. iya, yaudah. Orang Cirebon itu karakternya, dia
mampu memberikan solusi. Mau memberikan solusi. Dia mau turut berpartisipasi, namun dirinya sendiri ditutup. Jangan sampai kelihatan orang lain. Itu karakter orang Cirebon. Aslinya tuh begitu. Ulang sekali lagi apa? Orang Cirebon itu apa? Dia mampu menunjukkan gagasannya, idenya, berpartisipasi, tetapi dirinya sendiri kepengennya apa? Jangan sampai kelihatan orang lain. Tuh, ya. Jangan sampai kelihatan orang lain. Tapi dia ada peranannya di dalamnya. Itu aslinya, karakternya itu seperti itu. Baik, lanjut berikutnya. Nah, ini ya. Coba lihat. Ini kota Cirebon juga nih. Peduli tidak terhadap aturan? Waduh, pamadut-madut begitu. Bisa jatuh itu. Ya. Harusnya apa? Bergeser. Kalau lihat di Siliwangi, di depan tuh, biasanya ada pembatas buat motor di depannya. Set, mobil di belakang. Ini beraturan tidak beraturan. Sejak tahun 2015-an kalau tidak salah. Ini 2020 ya. 2015-an kota Cirebon 5 tahun yang lalu tuh. 3-5 tahun yang lalu masih lenggang. 3-5 tahun kemudian padat kayak gini. Masya Allah, mudah-mudahan sih tetap ngejaga ketertiban lah, jangan sampai kecelakaan. Ngeri kalau sampai jatuh di jalan raya. Bapak pernah tabrakan, aduh, sudah berhati-hati, namun sayang yang lainnya tidak mau bersabar bergiliran, nabrak di akhirnya, ceprot. Ya, oke, lanjut berikutnya. Ini nih anak-anak nih. Siapa mereka yang sudah punya KTP? Yang 17 tahun atau sudah menikah? Ya, tuh, buat KTP, surat keterangan diri. Penting itu saat ini. Ya. Oke, lanjut berikutnya, Pak Wan. Membayar pajak. Siapa yang belum bayar pajak bumi dan bangunan? Pajak kendaraan bermotor. Bantulah pemerintah. Itulah partisipasi kita dalam pembangunan, dalam pemerintahan dengan membayar pajak sedikit. Ya. Ya, sedikit pajak. Lanjut berikutnya. Wah, ini kita kadang-kadang lupa jas merah. Jangan melupakan sejarah. Siapa itu? Fotonya siapa itu? Anak-anak. Halo, fotonya siapa itu? Sama-sama, halo. Bukan, fotonya siapa itu? Halo. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Mana yang tidak asli gambarnya? Di atas apa di bawah? Di bawah sebelah kanan itu diorama ya. Diorama itu. Itu diorama itu. Jadi patung yang menyerupai Jenderal Sudirman. Kalau yang sebelah kirinya Jenderal Sudirman beserta Pak Harto. Tuh, Pak Harto masih letkol, ya. Kemudian coba lihat Jenderal Sudirman, sangat bersahaja sekali. Dalam sakitnya dia terus memandu peperangan di Yogyakarta, di Kaliurang. Coba lihat tuh, ya, di Yogyakarta. Kalian kan pernah kan lewat Yogyakarta kan? Nah, itu perjalanan rutenya tuh Jenderal Sudirman ketika agresi militer Belanda ke berapa tuh? Agresi militer Belanda itu. Dia yang memimpin. Saat itu Pak Supriyadi ketua peta pembela tanah air, tidak ditemukan jasadnya, tidak ditemukan orangnya. Kemudian akhirnya Pak Guru yang tampil. Anak-anak, Jenderal Sudirman Pak Guru. Dia Pak Guru itu. Luar biasa. Pak Guru yang sederhana, walau tampilannya
dalam keadaan sakit, dia tetap kesahajaannya, lihat tuh. Ya, luar biasa Pak Guru memimpin pembela tanah air. Ingat, TNI, polisi berasal dari rakyat. Ya, berasal dari rakyat, pembela tanah air itu. Rakyat awal mulanya. Sebelum jadi BKR, TKR, TNI, belum itu. TNI berasal dari rakyat. Lanjut berikutnya. Ah, ini ada soal. Andi seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi. Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nih sekarang nih, akhir semester, nilai rapot pengetahuan Andi sangat baik. Rapot keterampilan Andi pun baik. Orang tua sangat bangga. Dari cerita di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Jawab sama-sama. Adakah keuntungan yang diterima seseorang apabila mematuhi peraturan? Ada? Apa itu salah satunya? Tidak ada gelisah di hati. Menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Ya anak-anak ya. Oke. Lanjut berikutnya. Ya. Ya, ini jawabannya nanti kalian masing-masing ya. Lanjut berikutnya. Nah, kesimpulannya anak-anak, kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Pengetahuan hukumnya, ngerti. Memahaminya, paham tujuannya, maksudnya, paham. Sikapnya, diikuti. Ya, bagaimana perilaku nyatanya? Ya, warga negara yang baik, taat hukum. Yang kedua, kita sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya untuk selalu berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemarin ada beberapa hal yang berkenaan dengan ketidaksetujuan masyarakat. Hendaknya pemerintah juga mendengar aspirasinya, karena walau bagaimanapun kita di dalam negeri harus bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Ya anak-anak, kita harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan sampai kita jadi bujang di negeri orang, jadi babu di negeri sendiri. Masya Allah, martabat bangsa kitanya yang hilang. Ya, oke, setuju nggak? Kalau kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, setuju? Yuk sama-sama kita sampaikan. Halo, yuk buka, yuk sama-sama. Wah, sepakat bersama. Buka fotonya, kameranya, semuanya sama-sama. Ikuti ya kalimatnya ya. Jadilah tuan di negeri sendiri. Sama-sama. 1, 2, 3. Sama-sama. Ayo Muhammad. Mauliza belum. Enggak, belum. Sabrina, Jamie, Ahmad, Mika. Buka dulu. Dimitri, halo. Victor, Iman, Noris, Tovan, halo. Mauliza, halo, buka dulu. Gufron, Mauliza Putri, Asti, Zahra, buka dulu sama-sama. Ngomong. Jadilah tuan di negeri sendiri. 1, 2, 3. Jadilah. Sekali lagi sama-sama. Jadilah. Sekali lagi. Jadilah tuan di negeri Ayo, 1, 2, 3. Ya, jadilah tuan di negeri sendiri. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan waktunya pada perjumpaan kita kali ini. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.